Perkenalkan, nama saya Joshua Alfred Smongi. Sekarang ini saya melayani di Gereja Baptis Iman Cabang Kanaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemulihan. Dalam Perjanjian Lama, judul khotbah saya adalah pemulihan di bawah Raja Asa. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata pemulihan mempunyai berbagai arti bagi orang Kristen. Kata pemulihan dalam bahasa Inggris adalah revival, yang memiliki dua arti. Yang pertama adalah re, yang berarti lagi, dan vive, yang berarti hidup. Jadi revive atau kata kerjanya revival berarti hidup lagi, dihidupkan kembali, diberi kesehatan, vitalitas. Pemulihan merupakan masa ketika kehidupan rohani dan vitalitas, kegairahan dipulihkan. Kita akan menggunakan kata pemulihan ini untuk menggambarkan apa yang dibuat oleh Allah untuk memulihkan umatnya kepada hubungan yang baik dengan Dia. Salah satu pemulihan yang kita bisa pelajari dalam bagian ini adalah pemulihan dibawa oleh Raja Asa. Mari kita lihat bersama-sama. Raja Asa dari Yehuda mewarisi imannya. Ia adalah keturunan Raja Daud generasi kelima. Ayah Asa, Raja Abia, mempercayai Tuhan dan memimpin rakyatnya untuk mengikuti segala perintah Tuhan. Asa dibesarkan dengan iman kepada Tuhan dan dengan setia melayaninya. Ketika Asa menjadi raja, ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Karena dia mengeluarkan altar dan bukit-bukit pengorbanan untuk ilah-ilah asing dimusnahkan. Semua tugu-tugu berhala dan patung-patung kayu dihancurkan. Ia memerintahkan rakyatnya mematuhi hukum dan perintah Allah. Saudara dapat melihatnya dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 dan 4. Tuhan memberikan keamanan kepada mereka atas musuhnya dan membuat Yehuda makmur. Kemudian jelaslah bahwa mereka meninggalkan Allah. Alkitab mencatat bahwa mereka tanpa Allah yang benar. Kemudian Tuhan memberikan pesan kepada Asa melalui seorang nabi yang bernama Asarya. Berbunyi demikian. 2 Tawarik 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak orang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan Dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga, tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka, dan dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Asa menyiapkan umatnya untuk kembali kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan mengeluarkan berhala yang menjijikkan dan memperbaiki altar Tuhan Allahnya. Kemudian setelah itu dia mengumpulkan rakyatnya. Ini adalah masalah yang serius, karena masa depan bangsa ini berpengaruh kepada respon mereka dengan hati sepenuhnya, apakah mereka akan berbalik kepada Tuhan Allahnya atau tidak. Menurut perikop ini, rakyat ini datang kepada Tuhan Allah mereka bukan karena tekanan dari raja. Mereka tidak datang kepada Allah dengan enggan atau sedih, tetapi mereka datang kepada Allah dengan segenap hati dan jiwanya, dengan senang hati sambil bersorak-sorai dan membunyikan nafiri dan sangkakala dengan penuh kegembiraan. Allah bertemu dengan umatnya dan mengembalikan keamanan di seluruh negeri tersebut.
Apakah saudara dapat melihat semacam pola pemulihan di sini? Umat Allah meninggalkan dia, kemudian dia menertibkan mereka, dan kemudian dia memanggil kembali umatnya untuk kembali kepada dirinya sendiri. Setelah itu semua orang mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka, dan dia dapat ditemui. Sukacita pemulihan datang sesudah pertobatan. Sebagai aplikasi buat saya dan saudara adalah, jika hubungan kasih saudara dengan Allah itu benar, kehidupan saudara akan selaras dengan patokan-patokannya. Dalam Yohanes 14 ayat 23 berkata, Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Allah tidak menghalangi pilihan bangsa itu untuk meninggalkannya. Namun Allah membiarkan mereka menderita akibat dari dosanya. Mereka tanpa Allah yang benar. Para imam tidak lagi mengajarkan hukum, sehingga mereka semakin jauh dari Allah. Kejahatan begitu bertambah sehingga tidak aman lagi untuk berpergian. Bangsa dan kota-kota saling memerangi, dan Allah memberikan berbagai kesulitan untuk menarik perhatian umatnya kepadanya. Apakah ini kedengaran tidak asing buat saya dan saudara? Bahwa sebenarnya di sini Allah mengasihi umatnya, karena itu Dia memberikan suatu berbagai perhatian supaya dapat menarik perhatian mereka berbalik kepada dirinya sendiri. Raja Asa memerlukan teguran dari Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan Israel, tetapi merekalah yang meninggalkan dirinya. Allah akan berada bersama umatnya kalau mereka berada bersama Dia juga dan kembali kepadanya. Allah memanggil mereka untuk balik kepada hubungan yang benar dengan Dia. Kalau umatnya berusaha mencari dirinya, maka ia akan dapat ditemui. Tetapi bila mereka meninggalkan Tuhan, Allah mereka, Dia juga akan meninggalkan mereka karena dosa yang mereka lakukan. Menarik saudara bahwa Asa mendengarkan firman Tuhan dan menanggapinya sesuai dalam 2 Tawarik 15 ayat 8-15. Berbunyi demikian. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang dirubutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di dalam balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab ia akan menuruti firman-Ku. Hubungan kasih saudara dengan Tuhan merupakan suatu persyaratan untuk suatu kepatuhan. Perilaku yang tepat dihasilkan oleh karena kasih tersebut. Merubah perilaku saudara tanpa perubahan dalam hubungan saudara dengan Tuhan merupakan suatu tindakan yang dangkal. Pemulihan menuntut dalam perubahan hati saudara dan juga tindakan saudara dengan sedemikian rupa sehingga kepenuhan Allah kembali kepada hubungan saudara dengan Dia yang benar. Pemulihan adalah ketika Allah memasang tali penimbangnya, yaitu firman-Nya di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan mengajak saudara dan saya untuk bertobat dan kembali kepada hubungan dengan dirinya yang benar. Apabila saudara bertobat dan kembali kepada dirinya, Dia akan membuat hati saudara berbalik dan kembali kepadanya. Dia akan memampukan saudara. Ia mengampuni dan Dia membersihkan saudara dari semua dosa saudara. Ia memulihkan kepenuhan hidupnya bagi saudara. Ia memberikan kehidupan yang baru. Sesungguhnya Dia adalah hidup saya dan saudara.
Inilah yang disebut dengan pemulihan. Pemulihan itu tidak terjadi kecuali perubahan sifat terjadi. Tidak terjadi kecuali perubahan sikap kita terjadi. Tidak terjadi kecuali perubahan hati kita terjadi. Bila kasih saudara yang mendorong saudara untuk kepatuhan kepada Allah, maka pemulihan sudah terjadi. Demikian khotbah saya, semoga ini dapat memberkati saudara. Terima kasih.